Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wulandari dari kelompok Bulma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume materi hari ke-6 atau tepatnya minggu kedua hari ke-6 Buting and Memory 2022. Untuk materi yang pertama yaitu beasiswa. Di pematerinya yaitu ada Kak Fitri, penerima beasiswa BI, ada Kak Rizky, penerima Jarum. Yang pertama terdapat pemateri pertama yaitu Kak Fitri sebagai penerima beasiswa BI, Kak Rizky sebagai penerima beasiswa Jarum, Kak Hanif sebagai pengurus himatif di Departemen Kemahasiswaan. Beasiswa sendiri yaitu bantuan yang telah diterapkan oleh kampus atau instansi luar kementerian, itu ada PPA, prestasi pengertian akademik. Nah, yang pertama yaitu beasiswa KIPK, beasiswa BI. Beasiswa yang diselenggarakan oleh BI atau Bank Indonesia untuk mahasiswa D3, D4, S1 di PTN di Indonesia. Beasiswa unggulan reguler atau skema GENBI, Generasi Baru Indonesia. Untuk beasiswa BI terdapat beasiswa yang diselenggarakan oleh BI untuk mekanis mahasiswa D3, D4, S1 di PTN di Indonesia. Beasiswa unggulan reguler atau skema juga GENBI, Generasi Baru Indonesia. Tujuannya untuk mengupgrade diri dari soft skill dan hard skill. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Syarat minimnya yaitu 40 SKS semester 3 dengan IP 300 dengan melampirkan KTM atau surat keterangan aktif transkrip nilai. Melampirkan KTM atau surat keterangan aktif transkrip nilai yang berhak menerima beasiswa selama 4 semester. Paling lama boleh ikut beasiswa BI 2 kali, masing-masing, tidak boleh lebih dari 23 tahun. Selanjutnya yaitu beasiswa Jarum. Salah satu beasiswa yang diberikan oleh Jarum kepada mahasiswa. Benefit yang didapatkan yaitu monthly scholarship fund, juga soft skill, juga networking. Untuk pencairan 1 bulan sekali itu 1 juta untuk 12 bulan. Kriteria IPK minimal 340, aktif organisasi. Misinya untuk mengembangkan IQ mahasiswa. Alasannya karena soft skill, juga dana. Untuk seleksinya yaitu registrasi online, pendaftaran semester 4, mengirim data administrasi, juga tes attitude, interview. Diharapkan mempunyai soft skill yang seimbang dengan hard skill. Dilatih untuk menunjukkan perubahan, lebih tangguh, berwawasan untuk Indonesia di masa depan. Eventnya yaitu karakter building atau mandiri kepemimpinan, leadership, terjun untuk membantu masalah di masyarakat, menyelesaikan masalah, writing, nation, memberikan suatu karya. Selanjutnya international export, seleksi nasional. Tidak sedang menerima beasiswa lain, memiliki organisasi atau ikut organisasi, bersedia untuk aktif dalam GENBI. Cara mendapatkan informasi ada rasialisasi, ada stok, ada seleksi administrasi, KTM, CV, motivation letter, terus ada seleksi wawancara, pengumuman, pembinaan lebih lanjut. Untuk tipsnya sendiri yaitu memahami isi CV atau resume. Yang kedua, motivation letter, protes jika keterima beasiswa BI, kurangi rasa gugup, jujur, percaya diri, mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara tentang BI, GENBI, tahu kekurangan dan kelebihan, dan mencari solusi. Kurangi insecure. Komunitas GENBI, komunitas sosial di luar kampus untuk masyarakat.
Eh, untuk divisi pendidikan yaitu mengajar di daerah terpelosok SMP Negeri 1 Soca, humas dan publikasi lomba lingkungan hidup memberikan sumpah membersihkan sampah di pantai, tes smart COVID daerah KWU untuk mencari dana KWN, mengadakan leadership, gabung Genbi dari univ lainnya, pengukuhan oleh Gubernur BI. Tipsnya yaitu kekuatan dan kepintaran adalah modal, tapi tidak ada yang lelah di dasar dari keberanian dan kebenaran. Pencairan per bulan sekali yaitu nominal 4 juta ya per bulan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu informatika juara, Kak Indra sebagai Departemen Pendidikan, Kak Huda sebagai CU GDSC angkatan 2019, Kak Galih juara 2 worldwide di Rusia Imagine Cup Info angkatan 2009 untuk Kak Galih sendiri. Gerakan Infor juara yang pertama, suatu proker himatif menghimpun mahasiswa Infor yang ingin mengikuti lomba, membagikan informasi tentang lomba, sharing kompetisi yang diadakan, mengawal sampai lomba hari H. Yang keempat, membantu mencari kelompok atau anggota yang kurang, mencari dosen pembimbing. Kak Huda mengikuti Gymnastik Winner Swift Student Challenge 2020 Apple INC Apple Developer Academy 2020, program Pemprov, pengurus COGDSC, belajar ekosistem dari Apple, proker Apple Developer Academy, seleksi Apple Academy diadakan di kampus Ciputra ya. Kompetisi Apple Developer Academy yang pertama Swift Student Challenge, bahasa pemrograman dari Swift, dapat reward jaket. ITC belum lolos seleksi, aplikasi game 5-10 tahun. Tipsnya cari teman atau tempat di mana bisa belajar bersama, bergabung dengan komunitas untuk belajar bersama, jangan membatasi diri untuk belajar sesuatu, coba aja dulu, stay hungry, stay foolish. Solid Kids, Asadullahil Ghalib Kubal, Bangkalan, SMK Jombang, kuliah di UTM. Yang pernah diraih yaitu juara 1 Nokia MGDW 4 2012, gold modal Nokia Lumia 4 Apps Olimpiade 2012, Nokia Developer VIP 2012, pemenang juara 1 game competition Microsoft Imagine Cup Indonesia 2013, juara 2 worldwide Microsoft Imagine Cup Rusia 2013, selected top developer Intel Innovation Day Indonesia 2013, tutor second Wonder Microsoft Imagine Shuttle di USA 2016. Komunitas aktif membuat game, ada 83 negara yang mengikuti Imagine Cup 2005. Dimulai dari Indonesia baru mendapat juara di Imagine Cup di tahun 2013. 1 minggu rangkaian acara, lolos juara 1 di Indo angkatan 2012 dan mendapat juara 2 di Imagine Cup Seattle USA 2016. Imagine Cup 2013 hadiahnya $11.000 dibuat untuk membangun perusahaan Solid Studio untuk produk Solid Kids, 100 aplikasi di bidang pendidikan dengan 3 juta pengguna. Modal bisnis digital, industri game, industri film, Si Group, Shopee, Simani, Garena, Mensubsidi Shopee, Free Fire, juga ML. Untuk teknik persidangan yaitu materi selanjutnya yaitu teknik persidangan. Pemateri itu Kak Lutfi Ramazan Dika sebagai Sekjen Himatif, Kak Dio Andra Wicaksana sebagai LO Springwood. Persidangan sendiri yaitu
pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebuah ketetapan. Keputusan sidang mengikuti semua elemen. Jenis-jenis sidang yaitu terdapat sidang pleno, yaitu sidang pembuka membahas peraturan persidangan seperti sidang LPG. Selanjutnya terdapat sidang komisi, di mana sidang dilakukan secara terbatas guna pemantauan ide. Selanjutnya yaitu sidang paripurna. Sidang dilakukan untuk menyerahkan keputusan yang dijadikan ketetapan. Istilahnya yaitu ada skorsing, gak lebih dari 15 menit, atau pending, waktu lama lebih dari 15 menit. Penundaan persidangan untuk sementara waktu. Ada juga lobby, bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Juga terdapat deadlock, musyawarah tidak menemukan kata sepakat. Ada walk out, peserta keluar area. Itu juga terdapat voting, pengambilan keputusan. Terdapat PK atau peninjauan kembali. Tertib persidangan, aturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh peserta sidang dengan memperhatikan aturan umum organisasi. Pedoman bagi peserta dan pemimpin sidang. Untuk peserta sidang penuh, yaitu terdapat hak bicara, bertanya, berpendapat. Untuk hak suara, untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Untuk hak pemilih, untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Hak dipilih, untuk dipilih dalam proses pemilihan. Peserta sidang peninjau, hak bicara, yaitu untuk bertanya dan berpendapat. Pimpinan sidang, presidium sidang, pimpinan sidang yang dipilih melalui sidang pleno dengan kriteria presidium dipilih oleh panitia. Presidium bertugas untuk memimpin persidangan. Presidium berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib. Presidium 1, ketua pimpinan memimpin jalannya sidang. Presidium 2 yaitu sebagai sekretaris. Presidium 3 notulensnya atau tugasnya mencatat aturan pada ketukan palu. 1 kali ketukan mengesahkan keputusan sidang poin per poin. Yang kedua mencabut kembali. Yang kedua 2 kali ketukan. Untuk skorsing mampu pending mencabut dalam waktu 1 kali 15 menit, 2 kali 15 misal istirahat, 3 kali ketukan pada pembukaan dan penutupan sidang serta pengesahan. Interupsi untuk memotong pembicaraan orang lain atas persetujuan pimpinan ada 4, yaitu ada point of clarification, yaitu untuk mengklarifikasi. Yang kedua ada point of information, untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan persidangan. Yang ketiga terdapat point of order, untuk memberikan pengajian atas pokok persoalan. Yang keempat terdapat point of personal privilege, untuk meminta pemulihan nama baik. Palu sidang tidak boleh dipegang terus-menerus dan tidak boleh keluar dari ranah tempat palu, yaitu 2 kali 15, artinya dibagi menjadi 2 waktu. Jika 15 menit pertama peserta belum sepenuhnya datang, menit kedua itu kali 30, artinya istirahat langsung dalam satu waktu selama 30 menit. Konsideran tidak boleh salah saat pembacaan. Jika salah, maka mengulang dari awal. Sekian resume materi hari ke-6 minggu ke-2 Butik November 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.